Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan semangat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi PPKN, ya, teman-teman. Nah, teman-teman siapkan buku tema 3C-nya ya. Nanti kita mulai, oke? Sebelum mulai, mari kita berdoa dulu. Raise your hand, please. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma, warzuqni fahma, birohmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, sebelum mulai kita baca bismillah bersama-sama. Let's say basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Oke teman-teman, materi kita hari ini yaitu materi PPKN. Ya, di sini akan menjelaskan mengenai musyawarah, gotong royong, dan hidup sederhana. Oke, nah siapkan buku tema 3C-nya teman-teman. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama menjelaskan pengertian musyawarah, kedua mengidentifikasi tujuan musyawarah, ketiga mengidentifikasi manfaat musyawarah, keempat mendeskripsikan cara menyelesaikan perbedaan pendapat dalam musyawarah, kelima menjelaskan pengertian gotong royong, keenam mengidentifikasi manfaat gotong royong, ketujuh menjelaskan pengertian hidup sederhana, kedelapan mendeskripsikan manfaat hidup sederhana, dan 9 mengidentifikasi contoh hidup sederhana. Wah, materi kita hari ini banyak ya teman-teman. Ya banyak banget Miss. Banyak, tapi kalau kita belajarnya dengan fun, senang, semangat, insya Allah ini tidak menjadi masalah ya teman-teman. Oke, semangat ya teman-teman. Nah, sebelum mulai, Miss Irma menjelaskan spiritualisasi kita hari ini ya. Miss Irma akan menjelaskan mengenai perbedaan. Menurut surat Al-Maidah ayat 48, perbedaan adalah fitrah manusia. Di zaman Nabi sudah ada perbedaan pendapat di antara sahabat tentang sabda Rasulullah. Menurut website tirto.id, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 48 menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbagai variasi warna kulit, bahasa, tabiat, dan bentuk tubuh. Dengan keragaman inilah justru terdapat keindahan dan kesempurnaan. Dengan kata lain, perbedaan merupakan fitrah dan kehendak Allah. Nah, ini Miss mengambil perbedaan karena kebetulan kompetensi dasar kita hari ini adalah bersatu dalam keberagaman. Ya. Nah, ayat tersebut juga berbunyi. Nah, ayat surat Al-Maidah ayat 48 ini artinya bunyinya kalau Allah menghendaki niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita mulai masuk materi ya. Miss Irma punya gambar. Teman-teman, ini gambar apa? Ya, bagaimana cara menyelesaikan masalah jika terjadi perbedaan pendapat seperti ini? Ini lagi berdebat. Semuanya mengutamakan pendapatnya yang pengen diterima. Teman-teman, bagaimana ya cara menyelesaikan masalahnya? Betul, yaitu dengan musyawarah. Nah, apa sih musyawarah? Kenapa musyawarah bisa menyelesaikan perbedaan pendapat? Yuk, kita belajar bareng-bareng. Simak ya penjelasan dari Miss Irma. Pengertian musyawarah. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan, mencari jalan keluar untuk mengambil keputusan bersama. Ini berdasarkan Wikipedia ya. Jadi kita dengan rendah hati, dengan mengalah, kita pecahkan persoalan untuk keputusan bersama. Jadi tidak boleh mengutamakan keputusan pribadi atau sendiri ya teman-teman. Musyawarah itu menghasilkan hasil keputusan bersama. Tujuannya apa? Nah, tujuan musyawarah mendapatkan kesepakatan bersama sehingga keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi musyawarah ini kita ambil keputusan dengan damai berdasarkan kesepakatan bersama.
Ya, semua harus menerima, semua harus sepakat. Nah, hasil musyawarah ini harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab ya teman-teman. Jangan ini bukan pendapat saya, aku nggak mau ngerjain, malas ini kan pendapatnya, aku kan nggak suka. Nah, nggak boleh seperti itu ya teman-teman. Apa yang diputuskan dari musyawarah itu harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kalau kita sudah melaksanakan musyawarah, apa sih manfaatnya? Yang pertama, musyawarah melatih untuk mengemukakan pendapat. Jadi dengan musyawarah, silakan teman-teman ungkapkan pendapat teman-teman. Misalkan kita mau musyawarah tentang jalan-jalan nih, kalau keluarga di rumah, mau jalan-jalan kemana liburan? Musyawarah, Ade minta berenang, kakak minta jalan-jalan ke mall. Nah, dimusyawarahkan ya teman-teman. Berusaha teman-teman ungkapkan apa yang teman-teman inginkan atau pendapat teman-teman ungkapkan. Jangan takut, jangan malu ya. Di rumah maupun di sekolah. Kedua, masalah dapat segera terpecahkan. Karena kita musyawarah bersama-sama, pasti kita akan mendapat penyelesaian dari pendapat-pendapat yang lain. Ini akan cepat selesai. Ketiga, keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan. Jadi keputusan itu akan bersifat adil, tidak berat sebelah, tidak memihak salah satu pihak, ya, semuanya adil. Karena untuk kepentingan bersama. Keempat, hasil keputusan yang diambil menguntungkan semua pihak. Ya, jadi keputusan harus menguntungkan semua pihak. Tidak boleh satu atau dua orang yang diuntungkan ya teman-teman dalam musyawarah. Kelima, dapat menyatukan pendapat yang berbeda. 6, adanya kebersamaan. Dengan musyawarah kita akan bersama ya karena satu tujuan. 7, dapat mengambil kesimpulan yang benar. Jadi hasilnya adalah kita jalan-jalan. Nah, seperti itu kalau di rumah. Kalau di sekolah misalkan kita musyawarah tentang tata tertib. Jadi keputusannya bahwa teman-teman di kelas tidak boleh berisik, harus mematuhi tata tertib sekolah dan seterusnya. Seperti itu ya. Kedelapan, mencari kebenaran dan menjaga diri dari kekeliruan. Jadi kita berusaha memperbaiki diri kita dari kesalahan. Kesembilan, menghindari celaan. Nah, dalam musyawarah teman-teman tidak boleh menghina pendapat temannya atau menertawakan pendapat temannya ya. Jadi kita berusaha untuk bersikap tadi rendah hati. 10, terciptanya stabilitas emosi. Maksudnya apa sih Miss stabilitas emosi itu? Jadi teman-teman bisa menahan diri. Teman-teman kalau misalkan pendapat teman-teman tidak terima, teman-teman nggak boleh langsung marah kayak tadi di gambar, langsung berdiri menggebrak meja, itu nggak boleh ya. Nah, jadi kita melatih emosi untuk lebih sabar. Oke, itu manfaat musyawarah teman-teman ya. Miss Irma yakin teman-teman pasti pernah melakukan musyawarah entah itu di rumah bersama keluarga juga di sekolah. Oke, nah coba teman-teman buka halaman 37. Saat berdiskusi, kamu banyak berkomunikasi dengan teman-temanmu. Kamu bercakap-cakap dan saling bertukar pendapat. Nah, dalam berdiskusi ada kalanya kamu tidak sependapat dengan temanmu, betul? Iya, demikian pula dengan masing-masing merasa pendapatnya yang paling benar. Untuk menghindari perselisihan, maka saat diskusi kita harus menghargai pendapat orang lain. Jadi kita hargai yang teman-teman ya, nggak boleh nertawain. Nah teman-teman kita checklist bareng-bareng yuk. Sikap yang tepat saat berdiskusi di halaman 37. Tidak mau mendengarkan pendapat teman. Oh, salah, silang ya. Bermusyawarah untuk mencari jawaban bersama-sama. Betul, di checklist ya teman-teman. 3, memaksakan pendapat kepada teman yang lain. Itu tidak boleh, berarti disilang. Menyimak teman saat mengemukakan pendapatnya. Betul, berarti di checklist ya. Ketika ada teman kita yang mengemukakan pendapat, kita dengarkan ya. 5, pergi meninggalkan teman diskusi. Itu tidak boleh, itu tidak baik, berarti disilang. Oke, sudah teman-teman? Next. Nah, sekarang dari hasil musyawarah, ternyata teman-teman di sekolah itu katanya harus selalu bergotong royong. Bergotong royong juga sama, ya tujuannya adalah untuk kepentingan bersama. Nah, menurut teman-teman ini apa yang sedang mereka lakukan ya?
Iya, yaitu bergotong royong di sekolah. Apa sih teman-teman bergotong royong? Pengertian gotong royong. Pertama, gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Ya, jadi gotong royong adalah suatu kegiatan sama seperti musyawarah secara bersama, ya, agar kegiatan yang dikerjakan itu dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Manfaat gotong royong apa sih teman-teman? Yang pertama, agar lingkungan kita dapat dirasakan kebersihan dan keindahannya. Jadi indah, bersih kalau kita selalu bergotong royong membersihkan lingkungan ya teman-teman. Dapat terjalinnya rasa solidaritas dan lingkungan masyarakat. Nah, jadi dengan gotong royong ini akan menyatukan masyarakat ya, kita bersatu, kebersamaan. Ketiga, supaya kehidupan masyarakat lebih baik dengan diadakan gotong royong. Jadi dengan ada gotong royong, hidup kita akan lebih aman, damai, dan tentram. 4, pekerjaan selesai dengan cepat. Ya, karena bersama-sama dikerjakannya. Kelima, pekerjaan menjadi lebih ringan. 7, tanpa rasa persaudaraan dan kebersamaan sesama warga semakin erat ya. 8, keamanan lingkungan semakin terjamin karena kita bersatu menjaga keamanan. 7, ketentraman dan kedamaian. Gotong royong tidak mengenal perbedaan sehingga ketika dilaksanakan semua akan sama. Dalam gotong royong semua sama, nggak ada kamu lebih berat kerjanya, kamu lebih ringan. Tidak, semua mengerjakan tugas yang sama. Nah, sekarang teman-teman buka halaman 69. Kita diskusi checklist lagi ya teman-teman, sikap-sikap yang terpuji. Bila di sekolah diadakan gotong royong nih teman-teman, apa yang akan teman-teman lakukan? Yang pertama, ikut dalam kegiatan dengan semangat. Oke, good, checklist. Kedua, tidak akan masuk sekolah. No, silang. Ketiga, membawa peralatan yang dibutuhkan untuk membantu. Good, berarti checklist. Keempat, berpura-pura sakit. No, disilang. Kelima, menyuruh teman untuk mengerjakan tugasku. Tidak boleh, berarti disilang. Oke, sudah teman-teman. Next, hidup sederhana. Nah, ini ada di teks ya teman-teman. Bersikap hidup sederhana, rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat kita ungkapkan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan bersikap hidup sederhana. Sikap hidup sederhana menjauhkan kita dari sikap boros, berlebihan bahkan sombong. Cara berpakaian, membelanjakan uang, serta makan, semua disesuaikan dengan kebutuhan. Sikap hidup sederhana bukan berarti kita pelit ya teman-teman, bukan. Nah, bersikap sederhana berarti semua dilakukan dengan tidak berlebihan. Jadi nggak boleh berlebihan ya, kita hidup apa adanya ya teman-teman ya. Apalagi kondisinya lagi seperti lagi pandemi COVID gini ya, kita harus hidup sederhana. Manfaatnya apa sih hidup sederhana? Yang pertama, kita akan lebih mudah bergaul dengan siapa saja. Kedua, kita juga akan disukai oleh banyak teman. Ketiga, teman-teman tidak akan menganggap kita sombong. Dan keempat, Tuhan mencintai hambanya yang selalu bersikap hidup sederhana. Halaman 80 teman-teman, buka halaman 80. Tadi halaman 79 yang hidup sederhana ya. Kita checklist bareng-bareng contoh hidup sederhana ya teman-teman. Ingin menunjukkan baju baru yang dibeli kepada teman-teman. Silang. Mengajak teman untuk ikut menabung. Yes, checklist. Menceritakan liburan keluar negeri dengan gaya yang berlebihan. No, silang. Pergi ke sekolah naik kendaraan umum. Yes, checklist. Menyebut kebaikan yang pernah dilakukan pada teman. No, silang. Oke, sudah ya teman-teman. Next. Nah, kita kembali karena hemat ini merupakan salah satu hidup sederhana ya teman-teman. Nah, hemat merupakan salah satu hidup sederhana. Selain kita hemat uang, kita juga harus hemat dalam penggunaan sumber daya alam. Contohnya kertas yang terbuat dari kayu. Untuk mendapatkan bahan baku kertas, maka kita harus menebang pohon. Karena banyak pohon yang ditebang, maka hutan jadi rusak dan berakibat tanah longsor dan kekeringan. Mari kita jaga kelestarian hutan dengan cara menghemat pemakaian kertas. Ya, teman-teman. Jadi tugasnya ya, jawablah pertanyaan berikut ini di buku tulis. Yang pertama, teman-teman menjawab, tuliskan pengertian musyawarah.
Kedua, tuliskan 3 manfaat musyawarah. Ketiga, tuliskan pengertian gotong royong. Keempat, tuliskan 3 manfaat gotong royong. Kelima, tuliskan 3 manfaat hidup sederhana. Nah, teman-teman, jawab pertanyaan-pertanyaan ini di buku tulis ya. Tulis juga soalnya. Dan jangan lupa tulisannya yang rapi, beri tanggal, dan bismillah ya. Terus satu lagi, teman-teman juga mengerjakan tugas di buku tema 3C halaman 20. Bagaimana sikapmu? Teman-teman tinggal checklist saja. Ya. Nah, ini tugasnya teman-teman kerjakan di buku tulis. Oke. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kerjakan tugasnya dengan mandiri dan sungguh-sungguh ya teman-teman. Miss Irma yakin teman-teman bisa. Dan Miss Irma juga harapkan teman-teman tetap semangat dan dalam keadaan sehat ya. Kita berdoa bersama-sama agar pandemi corona ini cepat selesai. Agar kita bisa bertemu, belajar bersama lagi, tetap muka di sekolah, di kelas. Miss Irma rindu banget suasana kelas yang ramai. Ya, mari kita berdoa, jangan lupa sholat 5 waktunya ya teman-teman. Tetap, walaupun di rumah, teman-teman harus selalu melaksanakan kewajiban sholat 5 waktunya. Dan juga kerjakan amalan-amalan lainnya seperti sholat duha dan membantu orang tua. Oke teman-teman, sekian. Kita ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.